Dewa Obat Terkuat. Bab 131. Tekstur sentuhannya yang dingin begitu nyata. Kedua orang tersebut bahkan tidak berani sendirian, sehingga mereka segera berkumpul dan memanggil ratusan orang, 3 di dalam dan 3 di luar, untuk melindungi diri. Bukankah percuma berlindung pada keluarga Fang? Liu Feng hampir menjadi gila. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Tian Hai. Mereka dikejar dan dipukuli dengan kejam di tanah, memaksa mereka hampir tidak punya jalan keluar. Di lingkaran bawah tanah, Yang Rong juga sama gilanya, mengejar mereka dan membuat mereka menemui jalan buntu. Mereka telah menundukkan kepala dan bahkan memilih membelot ke keluarga Fang, tetapi Yang Rong masih menolak melepaskan mereka. Jika Yang Rong tidak mati, kita akan mati. Qiyun mengertakkan gigi dan berkata, apa yang dikatakan Tuan Fang? Tak ada jawaban. Liu Feng menggelengkan kepalanya. Begitu dia mendengar berita itu, dia segera mengirim seseorang ke rumah Fang untuk menanyakan dan melihat apakah Fang Yuan bereaksi, tetapi Fang Yuan tidak menjawab sama sekali. Dia bahkan tidak melihat siapapun. Apakah Fang Yuan juga takut? Keduanya merasa sedikit putus asa. Jika itu masalahnya, maka kita benar-benar kacau. Qiyun tampak jelek, Tuan Fang tidak bisa diandalkan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tunggu. Liu Feng meliriknya dan menarik napas dalam-dalam. Bukankah Tuan Fang berkata, jangan khawatir. Bukan giliran orang seperti Yang Rong yang membuat keputusan di lingkaran bawah tanah Tian Hai. Dia pasti akan melakukan tindakan pencegahan. Jika keluarga Fang juga jatuh, Tian Hai akan jatuh sepenuhnya. Fang Yuan tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Orang seperti dia memiliki keinginan yang kuat untuk mengontrol dan tidak akan membiarkan barang-barang di tangannya diambil dengan mudah. Belum lagi, Fang Zaitian baru saja kehilangan uangnya di tangan Yang Rong, dan rekeningnya bahkan belum dilunasi. Namun kedua kubu yang semula bersaing secara sembunyi-sembunyi kini tampak bersaing secara terbuka. Keduanya tetap tidak berani gegabah, menderita setiap menit dan detik dalam ketakutan dan kegelisahan. Lin Yi kembali ke villa keluarga Ye. Saat itu sudah lewat jam 3 pagi, dan lampu di dalam rumah masih menyala. Begitu Lin Yi membuka pintu, Ye Qiansui sedang meringkuk di sofa di aula, ditutupi selimut tipis dan sudah tertidur. Dia berdiri di depan pintu, sedikit terkejut. Embusan angin bertiup masuk. Ye Qiansui sedikit gemetar dan tanpa sadar menarik selimut. Lin Yi buru-buru menutup pintu. Dia berjalan sangat ringan dan berjalan ke sofa, menatap Ye Qiansui yang masih tidur dengan mata tertutup. Kenapa dia tertidur di sini? Apakah dia menunggu dirinya sendiri? Lin Yi mengulurkan tangan dan menepuk lembut Ye Qiansui, bangun. Ye Qiansui perlahan membuka matanya, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, penglihatannya perlahan menjadi jelas, dan dia melihat wajah Lin Yi. Kamu mungkin masuk angin jika tidur di sini. Kembalilah ke kamarmu. Nada suara Lin Yi agak kering. Ye Qiansui duduk dan mengulurkan tangan untuk menyelipkan rambut patah di dahinya ke telinganya. Aku menunggumu kembali. Dia memandang Lin Yi dan berdiri, masih mengangkat kepalanya sedikit sehingga dia bisa melihat mata Lin Yi. Maafkan aku. Aku ingin meminta maaf padamu, aku minta maaf. Ye Qiansui menarik napas dalam-dalam, aku seharusnya tidak mengatakan itu kepadamu sekarang. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Jika kamu benar-benar ingin mengatakan bahwa kamu telah melakukan kesalahan, aku hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah kesalahan yang harus kamu lindungi. Dia mengatakan apa yang telah dia pikirkan sejak lama. Saya menunggu sepanjang malam hanya untuk meminta maaf kepada Lin Yi. Selesai. Lin Yi memiringkan kepalanya dan bertanya. Itu dia. Ye Qiansui mengangguk, aku benar-benar minta maaf. Jika kamu ingin meninggalkan keluarga Ye, aku tidak akan menghentikanmu. Kamu tidak membutuhkan perlindungan dan perhatianku. Ini hanya upayaku untuk menebus kesalahanku. Aku terlalu egois dan tidak pernah bertanya bagaimana perasaanmu. Dia memaksakan senyum, mengangkat bahu, dan berpura-pura santai, saya akan menemukan cara untuk membayar kembali hutang saya kepada Anda. Mungkin tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda sekarang, tetapi saya akan mencoba yang terbaik. Setelah mengatakan itu, Ye Qiansui akhirnya merasa lega. Dia sepertinya mengatakan semuanya sekaligus dan merasa santai. Dalam 6 tahun terakhir, dia telah dibebani dengan banyak rasa malu dan bersalah. Jadi ketika Lin Yi kembali, dia terutama ingin berbaikan, merawatnya, melindunginya, dan berharap untuk mengembalikan segalanya. Bahwa Lin Yi telah hilang dalam 6 tahun terakhir. Tapi sekarang dia menyadari bahwa dia tidak bisa membayar kembali kehilangan Lin Yi, dan Lin Yi tidak membutuhkan apa yang bisa dia berikan.
Perhatian dan perlindungannya mungkin hanya lelucon menurut Lin Yi. Kamu ingin mengusirku? Lin Yi berkata tiba-tiba. Ah! Ye Qiansui tertegun sejenak, mengira dia salah dengar. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan menatap mata Lin Yi. Kejutan di matanya jelas merupakan sedikit kejutan. Kamu tidak mau pergi. Kenapa aku harus pergi? Lin Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ye Qiansui menunggunya sepanjang malam, meminta maaf, dan kemudian ingin mengusirnya. Saya pikir, saya tidak pergi. Lin Yi berkata, saya dibesarkan di sini sejak saya masih kecil. Ini adalah rumah saya. Kecuali tuan dari keluarga Ye Qiansui, ingin mengusirku. Saya tidak. Ye Qiansui berkata dengan tergesa-gesa, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, bagaimana aku bisa mengusirmu? Aku takut kamu akan marah. Takut kamu tidak marah. Lin Yi menghela nafas. Pada saat itu, dia melihat sisi lemah Ye Qiansui. Ye Qiansui, yang terlihat tangguh di luar, bahkan bisa dianggap tangguh, hanyalah seorang wanita kecil setelah dia melepaskan cangkang pelindungnya. Seringkali ada garis tipis antara kekuatan dan kerentanan. Di masa lalu, tidak ada yang bisa melindunginya dari angin dan hujan. Sebaliknya, dia memiliki banyak orang yang harus dilindungi dan dirawat. Aku benar-benar impulsif sekarang. Lin Yi berkata, kamu hanya ingin melindungiku, aku tahu. Terima kasih. Saya mudah impulsif, dan saya membutuhkan seseorang di sekitar saya yang dapat mengingatkan saya pada waktunya apa yang saya bisa dan tidak bisa lakukan. Ye Qiansui membuka mulutnya sedikit dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yi akan mengatakan ini. Setelah bergaul sebentar, dia bisa merasakan bahwa Lin Yi benar-benar berbeda dari masa lalu. Sekarang Lin Yi jauh lebih tenang daripada dirinya sendiri dalam melakukan sesuatu. Sangat tidak mungkin baginya untuk menjadi impulsif dan melakukan sesuatu yang dia tidak dapat menanggung konsekuensinya. Tapi sekarang, Lin Yi mengatakan ini. Dia merendahkan dirinya sendiri, dan dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Bisakah kamu terus mengingatkanku di masa depan? Lin Yi bertanya. Ye Qiansui mengangguk kosong, merasa sedikit tersentuh karena Lin Yilian telah merawat wajahnya sendiri. Itu bagus. Lin Yi tersenyum dan berkata, oke, itu akhirnya. Kembalilah ke kamarmu dan cepat tidur. Jangan masuk angin. Dia mengambil selimut dan dengan hati-hati menyampirkannya di bahu Ye Qiansui. Ketika jari-jarinya secara tidak sengaja menyentuh daun telinga yang halus, Ye Qiansui merasa seolah-olah arus listrik langsung mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia tidak berani berbicara, dan bersenandung samar. Dia memegang selimut dan menundukkan kepalanya, tidak berani melihat ke arah Lin Yi. Dia berjalan ke atas dengan sandal bulu dan kembali ke kamarnya. Pintunya tertutup. Ruangan itu sangat sunyi, dan Ye Qiansui samar-samar bisa mendengar bunyi gedebuk, dan detak jantung yang keras. Dia bersandar di pintu, jantungnya berdebar kencang, dan pipinya panas sekali. Bab 132. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh telinganya. Dia merasakan perasaan aneh yang dia tidak tahu apa itu. Tapi itu sangat sensitif sehingga telapak kakinya terasa seperti tergores. Bagaimana bisa? Ye Qiansui menepuk jantungnya dan menggigit bibirnya, tidak tahu bagaimana menjelaskannya sejenak. Dia bahkan tidak tahu bagaimana rasanya. Memikirkan penampilan lembut Lin Yi barusan, mantel kuat Ye Qiansui perlahan meleleh. Baru kemudian dia mengerti bahwa ketika dia bersama Lin Yi, dia tidak perlu lagi berpura-pura menjadi kuat atau menyamar dengan kekuatan, karena selama Lin Yi ada, dia akan memblokir segalanya untuknya. Awalnya saya ingin menjadi tembok pelindung Lin Yi, tapi sekarang saya bersembunyi di balik Lin Yi. Ye Qiansui tidak tahu bagaimana dia bisa tertidur. Dia belum pernah tidur nyenyak sebelumnya. Tentu saja, beberapa orang ditakdirkan untuk tidak bisa tidur malam ini. Fang Yuan, duduk di kursi kayu cendana di aula, tampak seperti patung batu layu dengan wajah tanpa ekspresi. Di sebelahnya ada Tang Feng, yang juga tidak berkata apa-apa dan berdiri di sana lama sekali, menunggu Fang Yuan berbicara. Dia tidak menyangka Lin Yi tiba-tiba menjadi begitu kuat dan mengambil inisiatif untuk membunuh Zhang De dan putranya. Kamu tidak bermain berdasarkan akal sehat. Setelah sekian lama, Fang Yuan menghela nafas, namun keseriusan di wajahnya tidak berkurang sama sekali. Dia awalnya berpikir bahwa ketika semua orang terus bermain catur gelap, dia akan memiliki cukup waktu untuk merencanakan dan memaksa Lin Yi melakukan kesalahan, tetapi siapa sangka Lin Yi akan langsung mengubah catur gelap menjadi catur terbuka. Sekarang sang jenderal berhadapan langsung dengannya dengan gerakan ini. Ini tidak sederhana. Fang Yuandao berkata,
Putra Zhang De bodoh sekali, dia benar-benar memberi Lin Yi kesempatan untuk mengambil tindakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan meja. Zhang De bisa menahannya, Liu Feng dan Qi Yun sama-sama menahannya, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa putra Zhang De tidak bisa menahannya. Tuan, bukankah Anda hanya berharap menggunakan bantuan Lin Yi untuk menyingkirkan Zhang De dan yang lainnya? Dengan cara ini, lingkaran bawah tanah Tianhai akan menjadi milik keluarga Fang kita. Ini adalah apa yang dikatakan Fang Yuan kepadanya sebelumnya, tetapi sekarang, Zhang De dan putranya telah meninggal, dan wajah Fang Yuan serius, dan dia tidak dapat memahaminya. Dalam hal keterampilan, Tang Feng yakin bahwa di Tianhai ini, kecuali Lin Yi, dia bisa mengabaikan orang lain. Bahkan para master di ibu kota provinsi, dia tidak takut. Namun dalam pikirannya, dia bahkan tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Yuan. Fang Yuan meliriknya dan mendengus pelan, jika mereka anjing pemakan anjing, secara alami saya akan mendapat manfaatnya. Tapi sekarang, tekanan Lin Yi telah didorong ke sisi saya, Anda tahu. Apakah Liu Feng dan Qi Yun datang menemui saya? Ya, aku menyuruh mereka pergi, kata Tang Feng. Dia tahu bahwa ketika Fang Yuan sedang memikirkan suatu masalah, dia tidak ingin diganggu oleh siapapun, tidak peduli siapa orangnya. Saat saya tidak melihat mereka, mereka berdua panik, dan kepercayaan mereka kepada saya langsung hilang. Tang Feng terkejut, Tuan, saya salah. Kamu benar. Fang Yuan berkata, jika saya bertemu mereka, itu sama saja dengan mengakui bahwa mereka bertiga telah membelot kepada saya sekarang, dan kematian Zhang De ada hubungannya dengan saya. Dilihat atau tidak, keluarga Fang tidak bisa lepas dari keterlibatannya, dan di mata orang-orang yang berada di lingkaran atas tanah, terutama Liu Qing, keluarga Fang sudah bisa dicoret dari lingkaran atas tanah dan digabungkan ke dalam lingkaran. Lingkaran bawah tanah. Ini adalah sinyal yang sangat berbahaya. Tang Feng tidak berkata apa-apa. Dia tidak bisa memahami kontes strategis semacam ini. Hanya dengan melihat ekspresi serius Fang Yuan, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Itu saja. Sekarang kita sudah mencapai titik ini, mari kita lihat kisah sebenarnya. Fang Yuan berkata. Dia berdiri dan berbalik untuk pergi. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung secara diam-diam. Cepat atau lambat, kedua belah pihak akan pergi ke meja dan bertarung sampai seseorang jatuh. Tuan rumah. Tang Feng memanggilnya dan ragu-ragu sejenak, ulang tahunmu. Fang Yuan sedikit mengernyit, dia hampir lupa bahwa ulang tahunnya akan segera tiba. Lakukan. Dia berkata dengan tenang, kita tidak bisa membiarkan orang berpikir bahwa keluarga Fang kita telah runtuh. Juga, kirim undangan ke Ye Qiansui. Tang Feng mengangguk dan berkata dengan hormat, ya. Bangun pagi-pagi sekali. Rambut Ye Xihan sedikit berantakan, dia tidak bisa tidur nyenyak tadi malam, dia sangat kesal dengan Lin Yi dan Ye Qiansui sehingga dia begadang sepanjang malam. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dan dia bahkan merasa Lin Yi tidak akan pernah muncul lagi di pagi hari. Tetapi ketika dia berjalan ke bawah, dia tertegun. Dia menggosok matanya, mengira dia masih tidur dan dia sedang berhalusinasi. Di atas meja, Lin Yi dan Ye Qiansui duduk berhadapan, sarapan dengan tenang seperti biasa. Ye Qiansui menyerahkan susu kepada Lin Yi, dan Lin Yi membawakan roti untuk Ye Qiansui, lalu melanjutkan sarapan dengan tenang. Ye Xihan tercengang. Dia menggosok matanya lagi dengan kuat untuk memastikan bahwa pemandangan yang baru saja dia lihat bukanlah ilusi. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kita bertengkar tadi malam? Lin Yi harus melarikan diri dari rumah. Namun kini, hubungan keduanya tampaknya sudah membaik. Ye Xihan berjalan mendekat, melirik Ye Qiansui, dan menemukan bahwa wajah Ye Qiansui memerah. Dia melirik Lin Yi lagi, dan wajahnya juga santai. Dia sangat kesal sampai tidak bisa tidur. Dia khawatir sepanjang malam dengan sia-sia, dan bahkan lingkaran hitam pun muncul. Apa yang kamu lihat? Melihat Ye Xihan menatapnya, Ye Qiansui menatapnya, mandilah dan sarapan. Oh, coba saya lihat apa yang saya punya untuk sarapan. Ye Xihan tertegun sejenak dan menjawab dengan santai, tapi matanya masih menatap wajah Ye Qiansui. Kakak, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Bagus. Ye Xihan mengangguk dan menatap Lin Yi, bagaimana denganmu? Itu selalu bagus. Lin Yi berkata. Oh. Ye Xihan bersenandung dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan naik ke kamarnya tanpa mengatakan apapun lagi. Dia mengertakkan gigi saat pintu ditutup. Jika aku tidak memikirkan urusanmu lagi, aku hanya anak anjing. Dia menjatuhkan dirinya ke tempat tidur dan menutupi kepalanya dengan bantal,
kelopak matanya sangat mengantuk hingga berkelahi. Aku tidak akan pergi ke kelas. Aku tidak akan pergi ke kelas hari ini. Setelah sarapan, Lin Yi mengirim Ye Qiansui ke perusahaan. Ketika keduanya tiba di perusahaan, Xiao Zhao segera masuk. Tuan Ye, seseorang dari keluarga Fang telah mengirimi Anda surat undangan. Ye Qiansui menerima undangan itu dan sedikit terkejut. Undangan dari keluarga Fang. Dia membukanya dan segera mengerutkan kening. Mengapa dia mengundangku ke ulang tahun Fang Yuan? Dia dan keluarga Fang bukanlah teman, dan bahkan ada beberapa festival di antara mereka. Karena tidak ada jamuan makan besar di hari ulang tahun Fang Yuan, sungguh mengejutkan untuk mengundang dirinya ke sana. Ye Qiansui menoleh untuk melihat Lin Yi. Haruskah aku pergi? Lin Yi menerima undangan itu dan melihatnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya itu untuknya, bukan untuk Ye Qiansui. Tapi Fang Yuan tahu bahwa dia tidak akan membiarkan Ye Qiansui pergi ke perjamuan Hongmen sendirian. Harus pergi. Dia tersenyum dan berkata, yang lebih tua dihormati. Ini adalah hari ulang tahun orang tua. Adalah benar untuk pergi dan merayakan ulang tahun kepada orang lain. Ngomong-ngomong, kita harus menyiapkan hadiah untuknya. Kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong, kan? Bersambung.